Ya teman-teman, hari ini tanggal 7 bulan 10 ya. Masih di update saham. Dan ini updatean waktu terakhir trading ya, di tanggal 4 di hari Jumat. Baik teman-teman, dan saya informasikan juga teman-teman kepada teman-teman yang dipingin dibahas cegas ya. Cegas udah dibahas teman-teman ya. Cegas udah dibahas. Coba lihat aja di beranda saya ya. Tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan 10 nih. Tanggal 6 bulan 10 ya. Ada cegas. Nah, cegas nih di sini ya. Tanggal 6 bagian 6 ya. Nih ada tanggal di sini yang ini ya. Tanggal 6 bagian 6 ya. Terus untuk bumi juga sama, udah dibahas pas tanggal 4 malamnya. Bumi pas tanggal 4 malamnya ya. Mana bumi? 4 bulan 10. Nah, ini teman-teman yang ini ya. Tanggal 4 di sini ini malam, bagian 1 ya. Kalau yang untuk bumi bagian satunya ya. Ada bumi. Nah, ini bumi ini ya. Di bagian satunya ya. Nyatu sama Goto ya. Berarti yang pertama kali. Ini update banget, jadi pas jam 8 malamnya ya. Mungkin segitu aja teman-teman informasinya ya. Kita lanjut ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita sama-sama. Jadi kalau ada kekurangan, silahkan tambahkan. Seperti kemarin tuh yang terakhir ada kekurangan si GIA, kurang informasi, udah diinformasikan dari teman-teman, yaitu mungkin menjadikan kita jadi lebih bermanfaat lagi ya. Baik teman-teman, langsung saja ada Bebes 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 ya, Bebes ini apa ini? Kita belum dikasih garis nih Bebes teman-teman untuk harga pas gocapnya. Mana pas gocap? Di situ aja lah. Gocap. Bebes untuk sementara ini belum ada perkembangan yang signifikan teman-teman ya. Sejak tanggal berapa nih? 20 Agustus sampai 23 Agustus ada pengambilan, tapi kecenderungannya dari mulai tanggal itu langsung lepas lagi sama bandar lokalnya. Foreign juga sama. Ternyata di sini banyak yang ngejualnya walaupun sedikit. Ini sepertinya banyak kurang peminatnya ya. Tapi lumayan juga ya. Sampai 30.000 gitu yang beli ya. Ada kemungkinan nih teman-teman, ada kemungkinan di up ya. Kita lihat untuk negonya. Ada nggak negonya? Siapa tahu ada yang dinego di angka 1 gitu ya, seperti Goto di angka 2 gitu ya. 84.000 di harga 2. Oh benar ada tuh teman-teman ya. Ada yang mau nampung di harga 2. YP 104. Kita cek lagi. 1,1 juta di harga 41 rupiah. Ya, ini CP. Ada dari bulan Juni. Coba lihat dari bulan langsung awal ya, 31 Mei. 31 Mei. Nah, ini sejak awal FCA ya. Ini adalah barengan lah sama friend sama yang lainnya ya. Waktu ini belum ada yang lolos teman-teman. Untuk yang tanggal 31 ini belum ada yang lolos dari jebakan FCA gitu ya. Jadi semenjak 50 udah lama langsung di FCA kan tanggal 31 Mei. Nah, sampai sekarang itu belum ada yang lolos untuk lepas dari FCA-nya. Kemarin udah ada yang mulai di atas gitu ya. Emiten FUTR ya udah di atas, cuman belum lepas juga dari harga FCA-nya. Ya mudah-mudahan ini si Beb ini ada perkembangan yang maksimal ya. Soalnya si CP udah mulai ngambil 1,1 juta lot. Nah, ini mungkin pertanda baik gitu ya, karena kan si CP tahu sendirilah. CP ini adalah spesialis bawahan, tapi dia sebenarnya bukan bukan beli ya. Cenderung saya pikir ini adalah malah istilahnya memindahkan dana aja gitu. Bukan memindahkan dana, memindahkan barang aja gitu kan. Memindahkan barang aja, karena kan si CP adalah salah satu broker market maker biasa gitu ya. Saya juga ada si YP.
YP. Kalau teman-teman kita mungkin ada ya yang retail juga sih, kadang-kadang suka ngumpulin barang gitu ya. Cuman kalau 261 lumayan juga gitu kan, walaupun ini retail tapi lumayan juga. YJ juga sama, lumayan ya. Kalau YJ sih sering dipakai sama bandar juga ya. YJ GR ini suka dipakai ya. Nah, mudah-mudahan sih ini si CP ini walaupun istilahnya di pasar nego Rp41, sekarang harga Rp7, ya mudah-mudahan bisa ngerek ke atas ya. Tapi untuk saat ini BEB ini BEB BEBS ini adalah emiten yang harga FCA tapi belum ada perkembangan yang signifikan ya, terutama untuk bandarnya masih dalam posisi jualan. Nah, di mana mereka jualan tetapi situ ada pembelian gitu ya. Nah, lihat kalau teman-teman lihat di sini ternyata yang banyak beli itu teman-teman kita ya. Tapi sini ada PD, teman-teman lumayan si PD. Cece juga udah mulai ngambil. Kemungkinan si Cece bagian daripada market maker, mudah-mudahan ya yang ngambil ya. Soalnya ngambilnya 1,2 juta lot ya, mungkin berapa istilahnya ada yang average juga. Kita ada teman kawan retail juga, Cece juga kawan retail, kecuali kalau Cece-nya Cece Poren ya. Kadang-kadang kalau Cece Poren suka bagus ya, saya suka dengan Cece Poren. Tapi untuk sementara ini si Cece inilah yang ngambil ya di Rp5. Terus si ZP juga ngambil di Rp6 ya teman. Yang paling banyak itu si Cece ya. Kalau di domestik, kalau diolahkan ya Cece yang paling banyak, si Cece sama teman-teman kita ya. Sampai ada juga kadang-kadang suka dipakai sama market maker juga ya. Jadi BEBS ini hanya perkembangannya masih belum ada perkembangan yang signifikan, baru hanya si CP doang dia ngambil di harga nego ya 41 perak. Cuman CC udah mulai ngumpulin, tapi terdeteksi di sini itu bandar lokal ataupun poren belum akumulasi yang signifikan. Ya mudah-mudahan secepatnya lah ini bisa diangkat ya, soalnya udah lumayan lama juga kan belum ada yang keluar dari FCA gitu kan. Mudah-mudahan ini BEB jadilah gitu ya yang pertama dan semakin oke gitu kan. Dan juga udah mulai ke atas teman-teman, si kanalnya udah mulai ke atas, si MA juga udah mulai ke atas ya. Mudah-mudahan ada pergerakan yang signifikan lah ya. Walaupun banyak kejual, tapi baru bandar lokal banyak kejual, tapi selagi ada yang nampung dan selagi ada yang mau ya bisa aja gitu. Bisa aja ini nanti dikelolanya sama bukan dari bagian market maker BEBS, tapi market maker di luar BEBS yang mau mengelola emiten ini. Oke, lanjut. Ada emiten Suri. Suri udah bagus teman-teman dari mulai tanggal 30 September. Kita lihat 30 September. Kita lihat domestik. Ada pengambilan ya dari LG, YJ, YP, AZ, EP. Ini bagus ya, brokernya bagus. Apalagi si YJ ya. YJ ketemu YB harusnya nggak ada ya. Ya biarin aja kalaupun nggak ada. Ini si Y-nya itu dulu ya tahun 2023 itu si AHA. Mana AHA? Ada nggak? Nggak ada, cenderung dia udah meninggalkan kali, udah jualan udahlah gitu ya. Ini yang ambil sekarang si LG, YJ, YP, AZ. Ini suka bagus teman-teman ya kalau ya si YJ ataupun si LG yang ambil. Terlihat jelas bahwa di sini bandar lokal juga udah mulai ke atas, udah mulai pemuatannya udah mulai baik ya. Terus juga ini si MA-nya mulai di bawah kandal udah juga baik juga. Kita lihat untuk bandar poren udah ngambil dari sejak ini makan habis sedikit, makan habis mulai dari sini nih 13 September. Kita lihat 13 September, kita cek poren siapa. Poren ada keren teman-teman, si CC masuk ya 176.000 lot, BK yang kedua 16.000 lot. Jadi si CC yang memimpin, bagus ya, karena saya suka dengan si CC ya. Mudah-mudahan sesuai dengan target juga. Yang suka yang udah saya bilang si kepala merahnya udah mulai terlewati.
walaupun kempes sedikit tapi udah mulai terlewati lagi. Ini percobaan yang kedua terlewatinya. Nah, target saya cuma di 143 aja teman-teman, gak jauh-jauh ya untuk yang pertama. Nah, ini juga ada target yang paling tinggi ya di angka 373. Di situ ada gap ya, ada gap 2 nih. Targetnya kita ini aja lah, pindahin ke sini aja ya. Target 13 tahunnya belum ada nih. Mudah-mudahan sih ini target selanjutnya gitu ya. Dari pungutan bandar sama polanya udah bagus teman-teman untuk untuk suri ini ya. Hoki, kita lihat hoki. Hoki bagaimana hoki? Hoki. Nah, hoki udah saya gariskan, udah terlewati, dan ini juga garis 122-nya sudah muncul ya, udah saya kasih garis juga. Kenapa saya garis? Ini untuk menandakan bila mana dia lewat 122, kemungkinan dia akan uptrend menuju ke 130-nya dengan syarat pungutan dari bandar lokal ataupun bukan ada. Nah, ini kemarin udah saya garisi juga bahwa dia 117 bila kejeblos hati-hati aja. Dan sekarang kejeblos teman-teman ya. Nah, ini harus tunggu konfirmasi teman-teman. Kita hapus dulu karena udah kejeblos. Kita akan cari dulu, nanti ini belum ketahuan di mana ini kan ada seekor nih, seekor merah ya, makanya hati-hati aja. Tapi udah benar-benar ketebus gitu, tapi di sini udah meninggalkan jejak akan ke atas. Tapi ini untuk pungutan belum dulu teman-teman, pungutan belum dulu karena si MA10-nya masih di atas candle dan ini kecenderungannya turun. Dia kecenderungan turun ya, kalau dari ambil dari tanggal 19 Juli ya cenderung turun terjun ya, lumayan ya terjunnya perosotannya ya. Makanya perhatikan aja nanti si kandang-kandangnya, kalau apabila udah mulai di atas MA 10 itu mungkin akan uptrend ya. Walaupun tidak uptrend, contohnya turun lagi, setidaknya kalian tidak ngambil di atas gitu ya. Hanya di beberapa bagian bukit longsor aja gitu kan. Jadi kecenderungan untuk kejemputnya sedikit ya. Maaf, kecenderungan untuk kejemputnya besar ketika kalian itu ngambilnya ketika MA10-nya, ketika longsor MA10-nya mulai di bawah kanda-kanda ya. Tidak terlalu jauh gitu untuk kejemputnya gitu. Tapi target saya tetap tanggal 29.09 di 170. Kenapa? Di sini ada si kepala merah, di sini juga ada si kepala merah di 155-nya. Saya pikir akan ke sana ya. Karena berdasarkan harga wajar berdasarkan PR ratio di 299 atau 300 lah ya. Untuk PBB-nya di 137. Kita cek untuk check and recheck untuk hokinya. Dia posisinya seperti apa? Nah, kita butuh yang namanya pundacat teman-teman. Ini adalah alat bantu aja. Alat bantunya seperti ini. Jadi kita akan tahu dibagi 3 aja, 1, 2, 3. Harga paling bawah, harga tengah, sama harga paling atas. Kita jangan ngambil terlalu atas teman-teman. Kalau udah ada di bawah, kita jangan ngambil di tengah 179-nya ya, di tengah-tengah ini. Kecuali kalau teman-teman batasnya ingin di harga wajarnya, contohnya 160 bisa aja teman-teman. Asal teman-teman berusaha seperti ini teman. Ini udah mulai di harga under value-nya teman-teman, tinggal ada putar balik aja dikit. Jadi walaupun kalian beli sekarang itu udah di under value-nya. Satu tahunan, kita lihat 3 tahunan apakah ada yang lebih murah lagi. Ternyata masih ada harga under value-nya selama 3 tahunan di angka 87. Apakah akan menuju ke 87? Bisa jadi ke angka 87 ya. Cuman kalau untuk berdasarkan harga wajarnya mungkin kalau kita kurangin aja dari 137 contohnya 30% ya, mungkin teman-teman bisa diperhitungkan aja berapa coba ya. 137, jadi 137 di arah sini berapa persen ya turunnya? 37. Mana 37? Nah, ke sini 16%. Nah, berarti masih ada kesempatan sampai 20% aja di 104 gitu kan. Bisa arah ke sana, bisa teman-teman. Kalau kita mau coba lihat ya, berapa sih di sini ada PR gap enggak? Tahun berapa ini dia? Tahun ya ini sebenarnya udah mulai disupport teman-teman ya. Coba tahun untuk 2023 deh, enggak terlalu jauh ya. Kita cek and recheck tahun 2023 apakah punya gap. Oh iya teman-teman, di sini ada si ekor hijau teman-teman. Nah, di 68-nya
Ini juga ada, coba sebentar ya, ini gap bukan ya, kita gedein dulu. Oh, ini juga gap teman-teman di harga berapa nih, 89 ya. Nah teman-teman, tinggal teman-teman meyakini mana. Kalau saya sih kalau mau yakini si ekor hijau ya ke 68, maka tunggu aja nanti, mungkin kalau saya gitu ya, nanti ajalah di 68 nya, siapa tahu dikasih gitu di harga under value nya selama 3 tahunan gitu kan. Karena kecenderungannya dia downtrend banget teman-teman ya. Makanya ini teman-teman hati-hati aja kalau kalian ngambil hoki ini sekarang ini. Kenapa? Karena dalam posisi downtrend ya. Walaupun istilahnya harga wajarnya udah 299 sama 137. Cuman kalau lihat penurunannya sangat tajam, makanya hati-hati aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada CPRO. CPRO belum ada pungutan dari bandar lokal ya, secara kasat mata belum ada. Poren juga udah mulai ngambil tanggal 20 Agustus. Coba sih 20 Agustus itu Poren ngambil berapa banyak sih tanggal 20 Agustus. Mana 20 Agustus? Ini 20 Agustus untuk porennya. Cuma AO cuma ngambil 7.000 doang teman-teman ya. Jadi tidak signifikan. Kita cek and recheck lagi setelah pengambilan, ada pengeluaran nih dari mulai tanggal 25 Juli untuk bandar lokalnya. 25 Juli untuk bandar lokal. Siapa yang ngejual? Ini siapa yang ngejual ya? Ada NI, AZ, ZP, DRES sama CP. Yang ngampung ada YP sama YU. Jadi si YP sama YU ini adalah disinyalir dia bukan dari bandar CPRO, tapi dia market maker di pihak lain gitu ya, yang mungkin nanti kalau udah cukup barangnya gitu ya, udah cukup barangnya, terus mereka juga mengizinkan untuk dinaikkan, si market makernya mungkin udah mulai butuh dana besar gitu ya, mungkin akan berperang juga gitu sama mereka. Karena tidak menutup kemungkinan, kita lihat di pasar nego ada yang beli ESS 44.000 lot di harga 50, artinya hanya memindahkan barang aja. Saya pikir ini hanya memindahkan barang aja. Akunnya, brokernya sama, cuma akunnya berbeda. Terus YU juga ini sepertinya hanya memindahkan barang aja ya. ZP juga hanya memindahkan barang aja, siapa tahu gitu ya. Soalnya harganya Rp6. Ada GR, kalau GR pasti memindahkan barang, soalnya harganya 103. Ya mungkin teman-teman kita udah banyak yang frustasi mungkin ya, makanya dijual. Tapi ada teman kita juga yang suka cenderung emang mungut di harga 50 dengan di pasar nego gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Kadang-kadang jadi teman lokal juga, teman kita retail ya, banyak yang suka mungut dari teman-teman kita yang udah putus asa dengan sebuah emiten, maka dia udah di pasar nego aja lah. Nah seperti itu teman-teman ya. Karena mungkin yang ngejualnya ya butuh uang juga gitu ya kan, daripada tidak kejual lebih baik ya turun sedikit berapa poin, tapi istilahnya saya nerima duit daripada tidak sama sekali gitu kan. Oke, jadi teman-teman untuk CPRO perkembangannya sementara ini belum ada perkembangan yang signifikan ya selama dari bulan September ini ya. Saya mau ini target saya ke 55 sebenarnya, nggak usah jauh-jauh ya, target ke 55 dulu teman-teman ya. Kita targetkan waktu tanggal 28 bulan 8, tapi belum tercapai juga. Ya namanya juga istilahnya trading ya. Ini juga ada pengambilan sedikit dan juga pengambilan sedikit. Jadi tidak pernah signifikan untuk CPRO ini. Tapi mudah-mudahan sih bulan-bulan November ataupun sekarang lah gitu ya, mudah-mudahan ada perkembangan untuk CPRO ini. Oke, kita lihat untuk agro Bank Agro ya. Bank Agro posisinya seperti apa? Nah, kita lihat saya udah kelihatan banget di sini, muncul banget ya targetnya waktu tanggal 1 bulan 10, tapi belum tercapai. Tidak apa-apa teman-teman. Berarti ini target selanjutnya ya, karena target sebelumnya kan udah tercapai di sini nih ya. Nah, ini target selanjutnya. Maka kalau mau turun ya biarin aja turun ya. Lihat posisinya di sini agro, posisinya dulu ya, lihat posisinya di mana. Nah, seperti bilang nanti ke depannya hanya 3 posisi ini teman-teman yang akan kita
laksanakan ya. Agro sebenarnya posisinya dalam posisi emang lagi under value banget gitu teman-teman ya. Cuman belum menyentuh harga under value-nya di angka 115-nya ya. Ini mungkin baru riak-riak aja. Hati-hati penurunannya yang sudah saya gariskan udah tertembus ekor merah ya. Yang pertama udah ketembus, kita hapus. Ini tinggal yang satu lagi seekor merah, apakah tembus atau tidak. Mudah-mudahan ada pantulan ya di area 253-nya. Di sini juga ada gap, teman-teman nih, hati-hati gap ya. Maka teman-teman nanti kalau ada gap seperti ini atau juga ada seekor hijau, di sini juga ada seekor merah di angka 216-nya. Ya mudah-mudahan sebenarnya ini berdasarkan harga bandar kan 2531 1185, artinya ini emang harganya lumayan gitu, harga bandar bukan harga fundamental ya. Jadi kalau harga bandar ya terserah bandar sebenarnya, cuma benar sih bandar ngikutin lukisannya ya. Mudah-mudahan ada pantulan lah. Ini kan step 1, step 2, step 3, mungkin step 4 ya. Mungkin step 4-nya udah mulai mau dijebol gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada pantulan dah di antara 254-nya. Kalau di sini saya lihat sih mudah-mudahan ada, soalnya si bandar lokal udah mulai akumulasi lagi teman-teman ya. Dari tanggal 23 September. Coba lihat tanggal 23 September. Udah lama dia akumulasinya. Kita untuk domestik di pasar nego ada ternyata teman-teman. Regulernya kita netkan. Ternyata ada CYP, OD, CC, PD. Jadi teman-teman kita disinyalir ada teman kita retail gitu ya yang nyari emang jadi foreign ya. PD itu suka dipakai maaf, si PD itu suka dipakai bandar lokal untuk mengkoleksi sebuah saham ya, walaupun si PD ataupun si CYP ini adalah akun retail ya, terkadang seperti itu. Saya ingin lihat XC ataupun XL lah, dan nanti sebagian yang bisa menjadi akun bandar gitu ya. Frekuensi analyzer di sini menunjukkan memang ada riak-riak tapi belum terlalu tinggi dan belum signifikan. Bandar foreign cenderung ngejual dari tanggal 19 September ya. Jadi kecenderungannya ini adalah dipungut aja sama bandar lokal. Ya mudah-mudahan bandar lokal kuat menerima hajaran daripada foreign ya. Soalnya foreign semenjak dia di angka atas ini, area sini nih, cenderung dia jualan ya. Dia cenderung jualan yang sangat signifikan. Nah, sekarang ada pungutan daripada bandar lokalnya. Mudah-mudahan bandar lokal bisa lah gitu nampung barang-barang dari gempuran foreign ini ya. Mudah-mudahan. Tapi untuk teman-teman perhatikan aja nanti si MA10-nya apakah udah di bawah kena atau tidak. Ini kemungkinan ke bawahnya ada kemungkinan ke bawah. Soalnya kenapa di sini ada gap yang harus dituntaskan. Di sini juga ada si ekor hijau ya, harus dituntaskan juga sama si ekor merahnya. Tapi mudah-mudahan ini kenaikan sementaranya bisa nyampe lah ke 299 ataupun melebihi itu. Kalau dia bisa melebihi itu berarti afternya akan berlanjut ya. Tapi sementara ini lebih baik teman-teman lihat aja dulu perkembangannya ya. Kita lihat untuk 1 tahunnya. Jadi untuk jangka panjang masih ada value. Nah, untuk jangka pendeknya ini kecenderungan belum terlalu murah karena di harga tengahnya ya. Mungkin kalau area-area 226 ataupun malah ke bawah lagi itu akan lebih baik. Soalnya ketika dia di bawah itu di harga 221 ternyata sempat diangkat dan dia dikembalikan lagi ke 221-nya, malahan melebihi penurunan harga support sebelumnya ya. Tapi kalau kalian boleh disupport artinya teman-teman tidak terlalu jauh untuk kejemputnya. Mungkin teman-teman bisa boleh disupportnya di area 227. Apabila dia longsor ke 227, dia suka membentuk istilahnya membentuk bukit dikit gitu ya. Terus dia turun lagi, itu akan lebih baik menjadi double bottom di angka 208 ya. Saya pikir ke 208 bisa saja, cuman saya tidak menarikkan ke situ, tapi saya menarikkan ke 216-nya. Ya. Mudah-mudahan si 216-nya bisa gitu ya. Karena ini masih dalam harga bandar teman-teman ya. Adapun target ya sudah terlihat jelas di sini ada si kepala merah gitu kan. Makanya kita tunggu aja pantulan dari sini, apakah dia akan dibawa ke turun lagi. Tapi lebih baik dibawa ke turun lagi, enak teman-teman. Ngukurnya enak teman-teman kalau dibawa, contohnya dia dibawa turun lagi ke area ya, mungkin kita ke area sini aja nih. Kita tanya deh, sini juga ada nih teman-teman ya. Ini banyak untuk penurunannya banyak teman, mulai dari gap ini yang belum terpenuhi PR-nya,
Maka ini kalau dia ke bawah, tunggu aja teman-teman ya di area pantulannya. Caranya itu lihat untuk MA10-nya. MA10-nya udah di bawah kanal atau enggak. Itu akan menjadi perhatian teman-teman. Dan lihat apakah si banar lokal ataupun si banar akumulasi. Sementara ini lihat banar polen aja udah mulai keluar, tapi si banar lokal akumulasi. Mudah-mudahan ya si banar lokal bisa menahan gempulan untuk pembelian dari pada bandar lokal, bandar poren gitu ya. Baik, selanjutnya ada MKTR. MKTR ini udah kita bahas ya tanggal 7 bulan 9, cuman belum ada perkembangan yang signifikan ya untuk kena-kenanya. Tetapi kalau kalian lihat di sini ada si kepala merah juga ya di 124-nya, artinya dia mau merimus ke sana. Ini kayaknya coba lihat deh. Ini tipis enggak? Untuk beta nomornya tipis enggak? Kita lihat dulu ya beta nomornya tipis enggak. Cenderung normal sih ini ya untuk beta nomornya MKTR normal ya. Normal segini mah ya. Normal teman-teman ya. Nah, ini teman-teman udah bagus banget untuk MKTR ya, untuk bandar lokalnya dari tanggal 11 September diakumulasi terus teman-teman ya. Nih 11 September ya. Kita lihat 11 September. Ada BR, DH, CP, YP ya teman-teman. Kita yang paling banyak itu si BR sama si DH sama si CP, yang lainnya YP, XC. Tumben ini ngambil sedikit sama MG ya. Teman kecenderungan ini yang bagus itu si BR sama si DH. Cuma terakhir dia ngebuang teman-teman ya, terakhir dia ngebuang tapi tidak signifikan ngebuangnya. Mudah-mudahan sih dia bisa nembus 124-nya. 124 juga udah dikasih tanda sama mereka bahwa dia akan ke arah 124. Tembus sedikit langsunglah 132 ya. Tanpa tadi ngaling-ngaling langsung aja ke 132 ya. Cuma berapa persen kan dari sini? Arah enggak nih? Arah enggak? 9% ya, 9% mah sangat-sangat mudah ya. Hati-hati aja ada 115-nya, di situ ada seekor hijau ya. Nah, di sini. Nah, 115-nya hati-hati aja ya. Terus poren bagaimana? Poren juga udah ngambil teman-teman. Poren malahan lebih keren lagi. Poren itu udah mulai ngambil, lihat udah banyak banget dari mulai angka 12 Agustus ya. Tapi yang paling kerennya di tanggal 4 September. Kita lihat 4 September untuk poren. Siapa yang ngambil? Ada II ya. Jadi II lokal dia ngambil sedikit, tapi II poren cenderung dia ngejual ngebeli. Biasanya kalau II II poren kadang-kadang ya banyak emiten yang diborong sama si II ya. Saya juga berpikir kenapa gitu sih itu suka ngeborong emiten, apakah digadaikan atau tidak gitu, atau enggak sih emang luar biasa duitnya gitu ya. Ini sih juga belum jualan teman-teman ya. Nah, mungkin penjaga hati kali ya si itu ya. Ini sih sangat gede banget untuk akumulasinya ya. Mudah-mudahan sih inilah nanti yang akan menjadi market maker yang sesungguhnya gitu kan. Kita akan lihat guncangan daripada CI bagaimana mengelola emiten MKTR ini. Ya teman-teman, ini bagus dari penguatan bandar lokal ataupun poren cenderung bagus ya. Walaupun bandar lokal ada ngebuang sedikit tapi tidak terlalu signifikan pembuangannya. Saya pikir target ke 132-nya bisa lah ya. Setelah dia mau 123 ke harga 132 dan di 123-nya udah dikasih tahu dia mau ke arah atas ya. Cuman hati-hati di 115-nya karena di situ ada si ekor merah. Walaupun kapanpun ini sekitar udah 8 bulan tidak ketemu ya. Nanti suatu saat juga akan ketemu. Apakah sama ekor hijau lagi atau tidak, itu terserah bandar. Baik, ada LUCK. Kita lihat posisi LUCK. Ini alat bantu aja teman-teman ya. Mana ini LUCK? Lux. Lak nggak pakai S ya, lak.
Posisinya ini ya sedikit di bawah harga wajar berdasarkan uh, ini apa namanya punda catnya ya, cuma sedikit gitu ya. Kita lihat di sini udah menandakan dia mau ke 83-nya ya. Cuma target saya di angka 97-nya belum tercapai sebenarnya. Saya pengen ke 87, cuman dia sekarang lagi bergulat aja di sini. Ya teman-teman di sini juga udah ngasih tahu ke 73-nya kecenderungan dia akan ke 73 ya. Nah, ini juga udah mulai ya dikit-dikit ya. Hati-hati aja area 63-nya, karena di situ ada si si ekor hijau. Di sini juga sama, ada 54-nya si ekor hijau. Dan ini yang paling bawahnya ada di 50-nya juga ekor hijau. Mudah-mudahan si ekor hijau ketemu sama ekor hijau lagi ya. Jadi sebenarnya ada penurunan teman-teman. Ada penurunan ya, makanya hati-hati aja untuk LAX ini. Tumben LAX membuat gap si ekor hijau ya. Pada ini kecenderungan harganya ya cuma 70 aja teman-teman. Sekali kalau dirata-ratakan ya dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 10 bulan September itu ya harga 70 aja, 71, 72 aja. Soalnya ini kan ngambil teman-teman ketika harga candle bullish seperti ini, hijau dari bawah ke atas. Nah, itu kecenderungan tidak bisa ngambil kalau untuk di bawah ya, nggak bisa teman-teman. Model gini nih, ini jarang yang bisa ngambil di atas ya, paling bisa di bawahnya aja gitu kan. Coba dari tanda-tanda kenaikannya sih ini udah ada lagi teman-teman LAX itu ya. Ini juga sebenarnya kalau menurut MA sih masih di bawah, masih di atas candle ya ini ya sebenarnya, walaupun ditembus sama candle merah, tapi secara angka, secara harga dia masih di bawah candle ya. Tunggu aja teman-teman, soalnya ini kecenderungan hanya sedikit teman-teman ya, antara harga tengah sama undernya lagi sedikit. Jadi harga tengahnya di angka 74, di sininya 67. Jadi kalau ke bawahin lagi lah, kalau nggak setengahnya lah di 63 ya, mungkin 63 lumayan ya. Jadi kalaupun turun ke bawah hanya setengahnya, naik ke atas juga kecenderungan setengah harga juga gitu kan. Jadi lumayan lah 50-50 gitu ya. Tapi posisi sekarang itu lagi under value, cuman tidak terlalu murah ya. Tidak terlalu, mungkin kalau mau murahnya ya di angka-angka inilah gitu. Kalau ketemu angka 54 gitu, anggap malah kalau 50 lebih bagus lagi gitu kan. Karena kecenderungan 50 juga di up lagi ya teman-teman, dua kali di 50, 1 2 cenderung di up lagi. Ini adalah penurunannya, mungkin penurunannya belum ada titik balik yang signifikan ya. Mudah-mudahan sih bisa titik balik di angka 63-nya ya. Mudah-mudahan. Teman mudah-mudahan sih ini kita udah ngasih tanda teman-teman 72 sama 81 dia muka atas. Target saya itu sebenarnya di angka 98-nya. Oke, kita lanjut untuk AGRS. AGRS bagaimana AGRS? AGRS, nah inilah kadang-kadang yang suka kita bingung ya untuk menentukan apakah ini beli atau tidak. Nah teman-teman tinggal lihat di sini aja ya, untuk bingung atau tidaknya nanti kita bisa menilai gitu ya. AGRS kita lihat, kita buang LAX-nya. Nah kalau di sini ketahuan ini kan harga tengah di 63. Kalau sekarang dari posisi mahal teman-teman, masih posisi mahal, kecuali kalau dia sideways tengahnya di area sini, mungkin ini murah gitu, tapi tidak terlalu murah. Walaupun di tengah tapi dia tidak terlalu murah, sebab murahnya itu di 43 malahan ini ya. Jadi untuk ke 50 bisa aja terjadi, cuma ini juga di harga 73 aja masih posisi setengahnya mahal, sebab untuk harga mahalnya agak di 84 untuk 1 tahunan. Nah untuk 3 tahunan dalam posisi betul under value, tapi teman-teman sanggup nggak nahan sampai 3 tahun untuk ke depan? Kalau 3 tahun ke depan kemungkinan bisa ke angka 119. Jadi tinggal teman-teman pilih nih mau jangka pendek atau jangka panjang. Di sini juga udah terlihat jelas ada seekor hijau yang sangat tinggi banget, bisa jadi ke 54 gitu. Ini juga lagi posisi downtrend, walaupun di sini ada kenaikan hijau-hijau, tapi dalam posisi MA10 sama MA20 masih di atas. Ada pungutan dari bandar lokal ya, sedikit banget per hari kemarin. Cuman kalau kita gabung dari angka 13 September, kita lihat tinggal 13 September untuk lokalnya. Ada siapa yang mau? Ada CC, IU, PD, LG. Cenderung sih yang ambil lumayan ya IU, PD. Cuma dari saya lebih baik tunggu aja
sampai mana dia penurunannya, karena ini cenderung dia agak membingungkan kan. Cuman kalau dari saya ini memang lagi posisi untuk 1 tahunan ya, untuk 1 tahunnya dalam posisi masih agak mahal ya, agak mahal. Lebih baik nanti tunggu aja di 63 gitu kan kalau mau ya. 63 area sini ya, area mana? Nih sebenarnya area sini teman, ini adalah si candle ekor hijau ya. Kenapa ekor hijau? Gini teman-teman, dia close di sini di 66, terus close di mana, tiba-tiba dia open bawah di harga 65 terus dibawa ke atas, berarti kan ada gap dikit. Nah itu harus tutup. Ini dengan candle merah biasa ketutupnya, jadi dia papo gitu, pas gitu. Nah, makanya hati-hati aja, saya pikir di 54 hati-hati, kenapa ada si ekor merah. Mudah-mudahan sih ditutup lagi sama si ekor merah. Jadi udah lama-lama tiba-tiba dia open gap bawah terus dibawa ke atas. Nah itu yang menjadi istilahnya pertanda dia adalah punya seekor merah. Ini juga sebenarnya udah di sini nih teman-teman, kita kasih garis. Apabila dia menembus garis yang saya gariskan 72, itu akan downtrend terus sampai ke 65. Kita tunggu apakah ada pantulan atau tidak ya. Target saya kemana di sini? Ada lihat teman-teman, untuk AGRS ini kita di 81 aja, nggak usah nggak usah muluk-muluk ke atas dulu ya. Di sini ada kepala merah. Nah, di target di 81 aja saya melarikan ke arah situ ya. Apa alasannya? Kita lihat alasannya aja. Apa kita cari-cari alasannya? Enggak teman-teman. Saya itu suka melihat dari sisi yang pengambilan ya. Target tanggal berapa sekarang? 08 ya, 07 10 2024. Ya mudah-mudahan bisa ketemu, tapi tunggu dulu teman-teman. Walaupun targetnya udah ditentukan sama saya di sini, lebih baik teman-teman tunggu dulu sampai dia jebol enggak ke dari 72-nya. Nah, lihat teman-teman di sini Bandar Poren ya, ngambil terus-terusan teman-teman. Nah, itu menjadi alasan terus di lokal sempat ngambil, ngebuang, ngambil lagi, ngebuang, ngambil dikit. Nah, itu yang menjadi alasan saya. Jadi si bandar lokal itu belum keluar, dalam posisi dia masih ada barang. Nah, gitu aja teman-teman. Itu alasan saya. Kecuali kalau dia udah mulai mentok ke sini, tunggu dulu sampai saya ada pungutan. Kalau ini emang si bandar lokal masih ada barang yang di dalam, apalagi Poren masih ada di dalamnya, ada di dalam lah gitu ya Poren ini. Tadi udah dicek belum ya Poren? Coba lihat terakhir deh. Terakhir tanggal 4-nya siapa yang ngambil? Ada YP ya, Poren YP. Coba cek dari tanggal 17 September. CC teman-teman yang ngambil CC, ternyata mudah-mudahan si CC ya. Mudah-mudahan si CC sih ini bisa mungut terus, mungut. Dia jualan enggak masalahnya. CC beli 13 jual 25 ya, ini masih dalam posisi pungutan berarti ya. Ya mudah-mudahan bisa mungut dari bawah lah. Ke 65 bagus lah teman-teman. Pinginnya sih ke 65, kalau naik ke 81 kan enak ya. Nah, jadi gue tuh teman-teman untuk AGRS ini masih dalam posisi agak mahal dikit ya. Biarkanlah dia menuntaskan pekerjaannya dulu ke 84 mungkin. Kalau udah 84 dia ada penurunan gitu ya. Dia kan udah over value-nya ya. Nah, mungkin nanti kita bisa pungut, kalau teman-teman suka ya bisa pungut di bawah 63 lah, atau enggak di tengahnya 63, di 55-nya mungkin boleh lah gitu ya. Malah saya menargetkan ke 54 penurunannya ya. Dengan syarat ya 65-nya harus jebol gitu, karena di sini ada si ekor hijau, di sini juga ada si ekor hijau. Sampai ke arah situ bisa lah gitu ya. Oke teman-teman, sementara untuk pagi hari ini segitu dulu. Nanti kalau ada yang masuk lagi ya mungkin kita bahasan nanti jam 8 dan updatean terbaru untuk tanggal sekarang ya. Segitu aja, selamat bertrading untuk hari ini dan ciao.